Desain interior anti berantakan, layout cerdas untuk rumah keluarga muda. Halo Bu Ibu dan teman-teman semua, hari ini aku mau cerita tentang perjalanan aku menemukan layout rumah yang gak gampang berantakan. Walaupun punya anak yang hobinya nyebar mainan ke seluruh dunia. Karena jujur ya, dulu rumah aku tuh tiap 5 menit kayak habis diserang tornado. Baru diberesin, ada yang tuangin Lego di lantai. Ada yang naruh baju di meja makan. Ada yang entah dari mana bantal bisa jalan-jalan ke dapur. Pokoknya hidup nyata versi ibu-ibu. Sampai akhirnya aku nemu pola kecil yang ternyata bikin rumah lebih mudah dirawat. Bukan yang ribet-ribet. Tapi cara ngatur ruang yang bikin semua anggota keluarga mengalir di rumah tanpa bikin kekacauan besar. Dan aku mau bagi ceritanya ke kalian. Bagian pertama mulai dari jalur sering dilalui. Aku dulu sering bertanya-tanya, kok ya tiap pulang dari luar, tas sekolah anak pasti nyasar ke sofa. Ternyata salahnya bukan di anaknya, tapi di rumahnya yang gak menyediakan stopping point buat barang-barang itu. Akhirnya aku bikin area kecil deket pintu masuk. Cuma gantungan sama keranjang. Ajaib banget. Sejak ada itu, tas dan jaket nggak lagi jalan ke ruang tamu. Beneran ya Bu Ibu? Kadang yang kita butuhin bukan marah-marah, tapi tempat yang jelas untuk mereka. Bagian yang kedua, ruang main bukan harus besar. Dulu aku mikir anak butuh ruang bermain yang besar, biar tidak numpuk barang di mana-mana. Salah banget ternyata. Aku pindahin area main ke satu sudut kecil yang kelihatan dari ruang keluarga. Kenapa? Karena kalau anak bisa tetap dekat sama kita, mereka nggak akan bawa mainan keliling rumah cuma biar dekat mamanya. Sejak itu, mainan cuma numpuk di situ. Dan aku cuma tinggal bilang, ayo rapikan sudutmu. Bukan, kenapa ini ada robot di dapur lagi? Bagian yang ketiga, barang daily wajib dekat dengan zona daily. Ini salah satu hal paling buat aku. Contohnya, dulu tempat popok ada di kamar, tapi ganti popoknya sering di ruang keluarga. Jadi setiap ganti popok, jalannya muter-muter dulu. Sekarang aku bikin mini station kecil, box kecil yang isinya popok, tisu basah, lotion. Pokoknya alat perang. Jadi nggak ada lagi pemandangan aku lari ke kamar, terus anakku sudah kabur entah kemana. Retensi energi terselamatkan. Bagian yang keempat, ruang simpan harus ajak anak ikut beres. Dulu aku suka simpan mainan di tempat-tempat yang cantik, tapi tinggi. Sejak kapan anak bisa terbang? Gak mungkin juga mereka balikin barang sendiri kalau tempatnya aja gak nyampe. Aku turunin semua rak mainan ke tinggi anak. Hasilnya, akhirnya mereka bisa beresin sendiri. Walau gak selalu rapi, tapi minimal ada usaha yang bikin hati mama bahagia sedikit. Bagian yang kelima, benda-benda tidak boleh jalan terlalu jauh. Aku belajar bikin zona aman. Zona menaruh barang-barang tertentu supaya tidak nyasar. Contohnya, zona gadget, zona kertas, dan alat gambar. Zona skincare mama, zona charger, zona botol minum. Pokoknya semua punya rumahnya masing-masing. Rumah rapi bukan karena barang sedikit, tapi karena semua sudah punya tempat balik. Bagian 6, bikin ruang nampak lapang tanpa renovasi. Ini trik murah meriah banget. Aku cuma pindah-pindahin posisi sofa dan rak. Tujuannya supaya jalur gerak nggak ketahan barang. Anehnya, setelah jalurnya jelas anak-anak pun bergerak lebih teratur dan tidak mengacak barang di ruang yang sebenarnya bukan buat main. Dan ya, aku baru sadar. Sometimes anak berantakan itu bukan nakal, tapi mereka bingung ruangnya buat apa. Bagian yang ketujuh, kembalikan rumah pada rutinitas. Terakhir, aku bikin rutinitas kecil yang namanya kembaliin rumah. Gak lama kok, cuma 5 menit biasanya sebelum tidur. Lalu aku ajak anak-anak sambil nyanyi, balikin rumah. Kadang mereka ikut, kadang cuman aku yang nyanyi sendiri. Tapi ya udah,
Yang penting jalannya ada penutup dan kesimpulan. Jadi begitulah ceritaku tentang layout rumah yang ternyata bisa bikin hidup lebih gampang. Bukan harus besar, bukan harus fancy, tapi fungsinya jelas. Kalau kalian punya trik lain, boleh banget share di komentar. Siapa tahu bisa bantu ibu-ibu lain yang lagi berjuang juga. Terima kasih sudah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Ya, dadah.